kerajaanmu, atau judul malam ini yaitu datanglah kerajaanmu. Jadi pada waktu Yesus diminta oleh murid-murid untuk diajarkan berdoa, karena mereka melihat murid-murid Yohanes diajarkan oleh Yohanes untuk berdoa, maka murid-murid Yesus juga meminta supaya guru mereka, yaitu Yesus, mengajarkan mereka berdoa. Nah, salah satu yang Yesus katakan kepada mereka yaitu, datanglah kerajaanmu. Apa maksud pernyataan Alkitab tentang kerajaan surga atau kerajaan Allah di dalam doa Yesus ini? Ya, kita lihat dulu latar belakangnya, ya. Kata ini pertama kali dikumandangkan oleh Yohanes Pembaptis pada waktu Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun Yudea. Pada waktu dia ada di padang gurun Yudea, dia berkhotbah untuk menyiapkan jalan bagi Mesias, maka muncullah frase kerajaan surga sudah dekat. Dalam terjemahan baru disebut kerajaan surga sudah dekat. Kalau di terjemahan firman Allah yang hidup, di situ disebutkan kerajaan surga tidak lama lagi akan datang. Kerajaan surga tidak lama lagi akan datang. Yaitulah kabar baik yang diberitahukan oleh Yohanes Pembaptis kepada orang-orang yang datang di padang gurun untuk mendengar nabi. Kemudian pada waktu setelah Yesus dibaptis, maka dia pergi ke Galilea. Yesus tampil di Galilea dan mengkhotbahkan frase ini juga, yaitu apa? Kerajaan surga sudah dekat. Itu sama firman Allah yang hidup atau versi firman Allah yang hidup juga sama. Kerajaan surga sudah dekat. Ya, itulah pekabaran Yesus kepada orang-orang termasuk muridnya pada waktu dia ada di Galilea. Jadi pekabaran itu tentang kerajaan surga itu tidak hanya dilakukan di tempat yang sedikit orangnya, ya dalam artian padang gurun, tetapi juga harus ditampilkan atau dipaparkan di tempat yang banyak orangnya, ya, yang ini yang diwakilkan dengan Yesus tampil di Galilea. Kemudian dalam Matius 18 ayat 20, Yesus kembali berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Pernyataan lain, pada waktu Yesus menjawab pertanyaan orang Farisi, maka Yesus menjawab, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Kerajaan Allah ada di antara kamu. Kenapa orang Farisi menanyakan ini? Karena orang Farisi menganggap kerajaan yang namanya kerajaan itu berarti suatu wilayah, ya, ada warganya, ada pemerintahnya. Tetapi Yesus katakan, oh bukan itu. Dia tegaskan kerajaan Allah, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu atau ada di tengah-tengah kamu. Bahkan lebih tegas lagi, versi firman Allah yang hidup mengatakan karena kerajaan Allah ada di dalam diri kalian. Ya. Karena kerajaan Allah ada di dalam diri kalian. Jadi lebih merujuk kepada siapa? Kepada manusianya. Ya. Jadi kalau dari ayat-ayat Alkitab tadi kita dapatkan bahwa Yesus adalah tujuan dari pemahaman kerajaan surga dalam Alkitab.
Jadi Yesus adalah inti dari pemahaman kerajaan surga di dalam Alkitab. Walaupun dalam pemikiran manusia termasuk orang Farisi itu adalah suatu apa? Suatu wilayah dengan penduduknya yang banyak. Makanya dalam Lukas 19 ayat 10 Yesus katakan sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, inilah inti dari kasih Yesus ya. Inilah inti dari kasih Allah. Jadi dia sebagai raja, dia tinggalkan kemewahan surga, kemudian menjadi manusia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan secara hukum dinyatakan hilang, ya, dinyatakan akan binasa. Tetapi karena kasih Yesus, maka dia datang untuk apa? Untuk mencari dan menyelamatkan manusia. Kalau pemerintah di atas dunia ini, pemegang kerajaan, dia tidak akan tinggalkan tahtanya. Dia hanya memerintah dari tahtanya. Tetapi Yesus, dia tinggalkan tahtanya dan secara pribadi apa? Datang untuk menyelamatkan manusia. Ya itulah apa? Itulah kasih dari kerajaan surga. Jadi pernyataan tentang kerajaan surga dalam Alkitab lebih mengarah kepada sifat atau kualitas hati atau pikiran manusia daripada pemikiran manusia yang berbicara tentang letak suatu tempat atau wilayah atau keadaan politik atau bangsa atau bahkan tentang kekuatan ekonomi. Makanya ada istilah raja bisnis ya. Ya, ini di dunia sekarang ini yang dicari orang adalah apa? Adalah CEO ya, CEO. Kalau dia sudah memegang gelar CEO berarti dia pemegang bisnis, raja bisnis. Ya, itulah raja-raja kecil di dunia ini. Jadi kerajaan surga akan ada dalam hati, dalam rumah tangga atau di dalam jemaat, bukan yang ada di luar sana, ya. Bukan menjadi raja di kabupaten, raja di mana itu? Raja di Kota Mandia, atau raja di gubernur di ya kabupaten tingkat 2, atau raja di suatu negara atau wilayah. Bukan itu maksud Alkitab tentang apa? Kerajaan surga. Inti dari kerajaan surga adalah apa? Hati manusia, ya. Hati manusia, rumah tangga, kemudian dalam jemaat, dan nanti akan apa? Nanti akan meluas. Kerajaan surga atau hidup Yesus adalah inti kasih Allah kepada manusia. Itulah sebabnya baik Yohanes maupun Yesus di dalam khotbah mereka, dalam ajakan mereka selalu mengatakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah. Kalau di dalam firman Allah yang hidup, versi firman Allah yang hidup, tinggalkan dosa dan berpalinglah kepada Allah karena kerajaan surga sudah dekat. Jadi ajakan adalah apa? Tinggalkan dosa dan berpalinglah kepada Allah. Karena ingat kasih Yesus yang kita sedang pelajari dalam sekolah sahabat selama ini, kasih Yesus itu merasuk kepada manusia, ya, ditujukan kepada manusia supaya manusia apa? Meninggalkan dosa dan berpaling kepada Dia, ya. Supaya manusia tinggalkan dosa dan berpaling kepada Allah. Ya, itulah sasaran dari kasih Allah kepada setiap manusia. Dan manusia yang merasakan kasih Allah adalah manusia yang menerima kasih Allah atau kasih Yesus. Respon mereka menerima kasih Yesus adalah akan meninggalkan apa? Dosa.
akan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan manusia yang jauh dari hukum Allah dan berpaling kepada Allah, mengikuti perintah-perintahnya. Dan memang itulah yang sebenarnya dirindukan oleh Allah. Itulah yang dirindukan oleh Yesus, ya. Walaupun Allah tidak memaksa manusia, tetapi Allah merindukan supaya kasih-Nya itu direspon oleh manusia dengan cara apa? Manusia yang berdosa meninggalkan kebiasaan dosanya dan berpaling kepada Tuhan. Matius 4 ayat yang ke-17. Di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 9, situ ada pengalaman seorang pemungut cukai, yaitu Sakeus. Ya, kita tahu ceritanya, tetap singkatnya adalah Sakeus sangat merindukan kasih Yesus. Sakeus sangat merindukan kasih Yesus. Dia rela naik pohon untuk melihat siapa? Untuk melihat Yesus. Sakeus rindu dan menyambut, kemudian karena dia merindukan kasih Yesus, maka Sakeus menyambut permintaan Yesus untuk menumpang di rumahnya. Ya, Yesus katakan, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ya, ini permintaan Yesus, bukan pemaksaan Yesus, ya. Memang kasih Allah itu adalah kasih yang tidak memaksakan, tetapi kasih yang diterima berdasarkan apa? Kerelaan. Dan ternyata apa? Sakeus dengan rela apa? Menerima permohonan Yesus ini. Dia membawa Yesus ke rumahnya. Dan bukan cuma menerima Yesus di rumahnya, tetapi apa? Sakeus akhirnya menyadari kesalahannya selama ini dan dia bertobat. Itulah sambutan dari seorang yang berdosa. Sakeus menerima Yesus, berkerajaan dalam dirinya dan di dalam rumah tangganya. Lalu, apa predikat yang diberikan oleh Yesus kepada Sakeus? Predikat yang diberikan oleh Yesus pada Sakeus ada di ayat yang ke-9, Lukas 19 ayat 9, Yesus katakan, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun adalah anak Abraham. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Pengertian anak Abraham artinya apa? Pewaris kerajaan surga. Ya. Anak-anak Abraham yang setia dan menurut kepada Tuhan adalah pewaris kerajaan surga. Jadi keselamatan itu sudah ada dalam diri kita. Dan kata lain bahwa suasana surga dalam pengertian Alkitab sudah harus ada, sudah harus dihidupkan dalam kehidupan sekarang ini, ya. Jangan seperti pengertian orang yang tidak tahu akan kebenaran, wah, surga nantilah di surga pada waktu Tuhan datang kedua kali. Belum. Sejak sekarang baru apa? Sejak sekarang kehidupan suasana surga sudah ada di dalam diri kita, seperti yang ditunjukkan oleh siapa? Oleh Sakeus, ya. Jadi kalau diri kita, keluarga kita seperti Sakeus menerima Yesus dalam hati, dalam keluarga, maka sudah pasti predikat ini akan diberikan kepada kita oleh Yesus. Ingat, jangan mencari predikat dari manusia. Predikat yang terbaik, yang paling benar adalah predikat yang diberikan oleh Yesus. Roh Kudus adalah penolong selain Yesus. Dalam Yohanes 16 ayat 7, Yesus berkata, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi,
Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya. Karena Yesus naik ke surga, maka secara pribadi, secara fisik, dia tidak akan kelihatan lagi bagi murid-muridnya, bagi manusia, tetapi dia menjanjikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang kuutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, inilah salah satu tujuan dari apa? Penghibur, yaitu Roh Kudus yang menggantikan Yesus dalam hati manusia. Kalau Yesus dalam dunia ini secara fisik dan bisa diterima dalam hati manusia, maka janji yang lain adalah apa? Roh Kudus. Jadi kalau kita menerima Roh Kudus, maka kita sama dengan menjadikan Roh Kudus itu sebagai apa? Raja di dalam diri kita, ya. Makanya prioritas baik Yesus sebagai manusia adalah Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Inilah prioritas Yesus bagi umat-umatnya, yaitu apa? Kerajaan Allah dulu yang dicari, ya, bukan kerajaan dunia. Kerajaan Allah dan kebenarannya, itu yang diutamakan dulu, baru kita menomorduakan kerajaan dunia, ya. Mau cari kekayaan, yang mau cari pangkat, mau cari kedudukan, yaitu nomor 2 itu, ya. Bukan berarti Tuhan tidak akan menolong kita, Tuhan akan menolong. Kalau itu adalah apa? Kalau Tuhan melihat tujuan kita, prioritas kita, selain kerajaan Allah dan kebenarannya, selain firman-Nya, adalah apa? Adalah benar di hadapan Tuhan, ya. Adalah benar di hadapan Tuhan. Kalau itu benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan luluskan itu. Tetapi kalau prioritas kita terhadap kerajaan dunia ini akan membuat kita melupakan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan tidak akan meluluskan itu. Tuhan tidak akan membiarkan kita terseret ke dalam keduniawian. Yesus akan segera datang. Makanya kita harus memiliki kerajaannya dalam hidup diri kita sekarang ini. Kita harus berdoa setiap hari. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu ke dalam hatiku hari ini. Marilah kita selalu mengundang Roh Kudus dalam hati. Allah memanggil kita untuk mewujudkan kerajaan-Nya hari ini. Melalui doa setiap hari, mempelajari firman-Nya, dan pelayanan yang penuh sukacita. Inilah kehendak Allah seperti di surga yang hidup di dalam diri kita. Makanya Yesus meminta kita supaya jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jangan dibalik. Jadilah kehendak-Mu di surga seperti di bumi. Nah, itu bukan mencari kerajaan Allah itu, tapi mencari kerajaan dunia. Jadilah tangan Allah di sini, sama seperti orang-orang beriman adalah tangannya di masa lalu. Allah ingin memindahkan kerajaan-Nya ke dalam hati dan rumah tangga kita hari ini dan setiap hari. Tuhan ingin kita terbiasa hidup di hadirat-Nya sebagai warga surga di dunia. Setiap hari undanglah surga ke dalam hati dan biarkan kasih Yesus mengalir kepada orang lain melalui tindakan kita. Kiranya Tuhan Allah menolong kita untuk selalu mencari kerajaan-Nya. Amin.